Karena dengan pengiriman kepala babi ini, maka pengesahan Undang-Undang TNI yang kemarin itu mengundang emosi banyak orang, sekarang konsentrasi di masyarakat itu jadi terbagi, di media juga terbagi. Seandainya tidak ada teror kepala babi ini, maka porsi pemberitaan terkait Undang-Undang TNI dan aksi demonstrasi itu akan sangat luar biasa besar gitu. Selamat malam semuanya. Kemarin ketika aksi demonstrasi besar-besaran terjadi di berbagai daerah, tiba-tiba kantor Tempo dikirimi kepala babi. Mentah lagi gitu ya. Harusnya kan minimal mateng lah. Ini mentah, bau gitu kan. Dan lagian di bulan suci Ramadan seperti sekarang, kenapa kepala babi sih yang dikirim gitu ya? Kan ada kepala kambing, unta, sapi, lumayan buat buka puasa. Kenapa kepala babi? Ya, tapi apapun itu, memang ini adalah sebuah aksi teror yang sangat luar biasa efektif dan nampaknya ini dipikirkan betul oleh pengirimnya atau aktor yang ada di belakangnya. Karena ini sangat-sangat efektif untuk memecah konsentrasi media dan sangat luar biasa sekali dipikirkan, sangat strategis sekali karena ya teror semacam ini memang cukup menakutkan pasti gitu ya, terlebih kepada orang yang dituju atau Mbak Cica dari Bocor Alus Tempo, pasti itu bikin deg-degan gitu. Ya setidaknya kepikiran lah, kalaupun nggak deg-degan kepikiran, sih gimana ini? Ya meskipun yakin aman gitu ya, kita yakin aman aja di jalan dan sebagainya, tapi ya tetap akan lebih khawatir dengan aksi pengiriman kepala babi kemarin gitu ya. Karena ya ini mental manusia biasa. Saya juga pernah mengalami hal yang serupa meskipun bukan kepala babi, ada gaya yang berbeda dan itu kemudian membuat kita jadi lebih kepikiran kalau ada di luar wilayah atau di luar kota gitu. Dan selain itu, ini babi yang dikirim itu katanya itu telinganya tuh sudah dicopot atau dipotong gitu ya. Jadi kayaknya yang ngirim ini kayak setengah-setengah. Kenapa kemudian masih dipotong gitu? Kalau mau dipotong ya sekalian rebus lah, biar nggak bau gitu ya. Dan yang lebih menakutkan sebenarnya bukan soal kepala babinya yang kemudian dibuka dan sangat bau sekali itu. Tapi ternyata CCTV atau rekaman pengirimnya yang menunjukkan tindakan yang tidak biasa ya, karena kalau kurir biasa, kalau dia hanya disuruh untuk mengirimkan barang gitu ya, ya maka ketika barang itu diserahkan dan kemudian foto itu akan langsung pergi dia. Biasanya itu kurir-kurir yang kita ketahui gitu ya, kurir apapun lah ekspedisinya gitu. Tapi kemarin ketika ada kurir mengirim kepala babi ke kantor Tempo, itu si kurir sempat nelpon beberapa kali dan ada sekitar 10 menit dia menunggu di pos satpam katanya, dan itulah yang kemudian menjadi teror yang lebih menakutkan dibanding kepala babinya, karena nampaknya ada upaya-upaya untuk bisa bertemu dengan tokoh Tempo, dan itu disengaja sekali itu. Ini sangat disengaja, bahwa kemudian itu nggak berhasil gitu ya, artian dia tidak bisa bertemu dengan Cica atau wartawan Tempo, tapi dengan dia berdiam selama 10 menit di situ, itu sudah cukup mengganggu konsentrasi satpam, dan kemudian video atau rekaman CCTV-nya itu juga akan menjadi satu teror yang selanjutnya atau teror lain selain kepala babi tadi. Dan itu sekali lagi lebih mengkhawatirkan gitu, karena ya setelah ini kantor Tempo atau kantor media yang lain gitu ya, mungkin mereka juga akan jadi sedikit hati-hati gitu dengan orang yang mengirim barang ataupun paket gitu. Karena yang menjadi titik utama terornya bukan soal kepala babinya gitu, tapi bagaimana tindakan si pengirimnya itu yang nampaknya memang bukan pengirim biasa, dia bukan ekspedisi gitu ya. Jadi dia memang ada operasi khusus kayaknya yang bertujuan untuk menyerang mental atau membuyarkan emosi para insan media di Tempo setidaknya kemarin. Jadi, dan selain melihat apa yang terjadi di Tempo dan kemudian selain kepala babi dan selain aksi atau gaya pengirimnya yang cukup mengkhawatirkan atau cukup mencurigakan itu, tujuan lain dari selain majalah Tempo atau koran Tempo itu sebenarnya ditujukan kepada kita semua, kepada orang-orang yang
berbicara di media ataupun media sosial, kepada semua media mainstream yang ada di Indonesia, untuk kemudian memikirkan ulang terkait narasi atau materi yang akan mereka sampaikan. Memang kepala babi itu hanya ditujukan kepada Cica gitu ya. Tapi ketika kepala babi itu sudah ada di kantor Tempo, maka satu kantor itu ikut kepikiran atau deg-degan. Lebih luas lagi, semua insan media hari ini juga akan melihat bahwa aksi teror yang seperti ini itu ditujukan kepada mereka semua. Jadi ya, semua orang yang tidak memihak kepada rezim, misalkan kepada semua orang yang satu suara dengan Bocor Alus Tempo atau yang satu nada gitu ya, itu mereka diminta, atau dari pesan yang disampaikan dengan kepala babi itu, kita semua diminta untuk memikirkan ulang terkait cerita, narasi atau data-data yang coba kita buka ke media. Jadi pengiriman babi ini menjadi sangat efektif sekali, sangat strategis sekali, dan nampaknya dipikirkan oleh orang yang memang ahli mengenai strategi. Karena dengan pengiriman kepala babi ini, maka pengesahan undang-undang TNI yang kemarin itu mengundang emosi banyak orang, sekarang konsentrasi di masyarakat itu jadi terbagi, di media juga terbagi. Seandainya tidak ada teror kepala babi ini, maka porsi pemberitaan terkait undang-undang TNI dan aksi demonstrasi itu akan sangat luar biasa besar gitu. Tapi karena ada cerita si kepala babi ini, setidaknya Tempo itu mengulas cukup banyak terkait berita kepala babi ini. Jadinya gitu ya, pemberitaan terkait aksi demonstrasi dan undang-undang TNI itu jadi sedikit berkurang, atau porsinya itu diambil oleh berita kepala babi ini. Jadi ya ini memang sangat strategis dan sangat lihai sekali disampaikan oleh pihak-pihak yang paham strategi gitu. Karena seandainya kemarin tidak ada cerita itu, mungkin kita hari ini aksinya akan jauh lebih besar, dan kemudian pemberitaan-pemberitaan terkait undang-undang TNI dan serta aksi demonstrasi yang sampai malam itu kemudian bisa lebih besar, lebih banyak beritanya dibandingkan yang terjadi hari ini. Dan entah gimana ceritanya gitu ya, kebetulan sekali timnas Indonesia juga kalah lawan Australia gitu. Jadi ini berturut-turut nih, isunya tuh ada banyak, sehingga orang-orang jadi banyak sekali cabang pikirannya gitu. Dan Tempo sudah melaporkan kasus ini kepada pihak kepolisian, tapi ya mungkin kalau saran dari saya, yang lebih penting bukan soal pelaporan atau fokus kepada aksi teror itu. Karena kalau Tempo kemudian terlalu banyak memikirkan atau terkuras energi dan waktunya untuk membahas, mengulas terkait aksi teror tersebut, maka Tempo akan kehilangan waktu, kehilangan momen untuk membahas soal pengesahan undang-undang TNI dan aksi demonstrasi yang sampai malam itu. Padahal seharusnya yang menjadi fokus atau perhatian utama adalah undang-undang TNI dan aksi yang sampai malam tadi. Supaya apa? Supaya pejabat-pejabat kita atau elit kita bisa menyadari bahwa ini adalah sebuah masalah yang sangat besar dan mereka harus segera menyelesaikan. Karena kalau Tempo kemudian larut dalam penyerangan atau teror kepala babi ini gitu ya, jadi nantinya tidak fokus lagi, dan yang lain nantinya seperti bahasan undang-undang TNI dan aksi demonstrasi jadi berkurang atau bahkan sampai hilang. Sementara kasus soal kepala babi ini sama-sama kita tahu kita sudah bisa prediksi semuanya gitu, bahwa ujungnya ya kalaupun ini dilaporkan, diproses dan sebagainya, ini nggak akan ada ujungnya, tidak akan ada tersangkanya, dan tidak akan ada orang yang bertanggung jawab atau kemudian diketahui motif atau modusnya apa. Jadi ini hanya akan menjadi satu laporan yang mungkin akan berakhir di tempat sampah, dan setelah itu ya sudah, Tempo kehilangan momentum gitu. Dan ini sebenarnya sudah berkali-kali saya rasakan juga gitu ya. Cara-cara seperti ini untuk mengganggu konsentrasi kita itu sebenarnya sudah sangat sering terjadi gitu. Dan semoga Tempo kemudian belajar supaya tidak terlalu fokus kepada si kepala babi ini, karena ujungnya juga nggak akan ada hasilnya gitu. Mereka mau ngelaporin ke siapapun, mau lapor ke Putin sekalipun nggak akan ada ujungnya. Ini semua sudah diskenariokan dengan tujuan untuk melemahkan atau mengganggu konsentrasi media terkait undang-undang TNI dan aksi demonstrasi. Itu tujuan utamanya gitu ya. Jadi coba mereka
lakukan pengalihan-pengalihan isu. Jadi secanggih apapun alat yang kita miliki, sehebat apapun aparat kita dalam menyelidiki, ya tapi pada akhirnya ini tidak akan pernah selesai. Ya karena emang gimana? Ini mengandung semua kepentingan. Kepala babi itu ketika datang ke Tempo, ketika dikirim ke Tempo, dia membawa banyak sekali kepentingan orang-orang di pejabat dan elit kita yang tidak suka dengan kritik-kritik yang disampaikan oleh media. Ya gimana gitu ya. Banyak orang gerah dengan kritik yang disampaikan oleh masyarakat akhir-akhir ini gitu. Di rezim yang baru ini itu banyak sekali pejabat-pejabat atau elit kita yang tidak tahan dengan kritik. Yang dikit-dikit bilang kampungan. Yang cara membalas kritiknya itu bukan dengan menjelaskan, tapi justru menyerang orang yang mengkritiknya. Dan itu memang sangat mengkhawatirkan. Maka wajar kalau kemudian muncul kiriman kepala babi, ya karena sejalan dengan pejabat atau elitnya yang juga angkuh, arogan, dan sombong sekali. Saya tidak menuduh orang-orang yang sebelumnya sombong atau angkuh itu adalah orang yang juga menjadi aktor pengiriman kepala babi, enggak gitu ya. Tapi ya kurang lebih sama lah gitu ya. Niatnya, caranya, atau gayanya itu kurang lebih sama. Mereka menyerang untuk kemudian berharap orang yang diserang itu bisa kena mental. Semoga ini bisa dipahami dan saya sangat yakin wartawan Tempo juga sudah memikirkan terkait hal ini dan semoga setelah ini bahasan-bahasannya lebih berfokus kepada masalah-masalah yang terjadi di negara kita seperti misalkan undang-undang TNI, demonstrasi, PHK massal, dan sebagainya. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.